Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menunjukkan laporan analisis dan perancangan aplikasi mobile banking Brimo pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak dengan dosen pengampu Ibu Gia Yuliana Eskom. Kami dari kelompok 9 kelas TIF RP23F. Saya Listiani dengan NIM 2321011024. Saya Gina Gustiani dengan NIM 2321011022. Saya Alia Mirawati dengan NIM 2321011006. Di sini ada 8 poin materi presentasi yang kami akan bahas. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga metodologi, yang keempat analisis kebutuhan, yang kelima analisis pengguna, yang keenam perancangan aplikasi, yang ketujuh pengujian aplikasi, dan yang kedelapan kesimpulan dan saran. Yang pertama yaitu latar belakang. Digitalisasi perbankan menjadi kebutuhan mutlak dalam era modern. Brimo hadir untuk memberikan layanan transaksi perbankan secara cepat, aman, dan fleksibel kepada nasabah. Perancangan ulang aplikasi ini dilakukan agar dapat memenuhi kebutuhan user yang semakin kompleks serta memastikan fitur berjalan sesuai prinsip rekayasa perangkat lunak. Rumusan dan masalah tujuan. Terdapat dua rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana merancang fitur utama Brimo agar sesuai kebutuhan pengguna. Kedua, bagaimana menguji sistem aplikasi agar berfungsi optimal. Tujuannya adalah pertama, mengembangkan prototipe sistem Brimo berbasis Android. Kedua, melakukan validasi sistem dengan pendekatan black box dan white box. Selanjutnya yaitu metodologi. Metodologi yang digunakan dalam pengembangan aplikasi Brimo adalah metode prototype yang mengikuti pendekatan rekayasa perangkat lunak. Tahapannya terdiri dari pertama, analisis kebutuhan, yaitu menentukan fungsi sistem dan pengguna. Kedua, desain sistem, yang terdiri dari use case diagram, class diagram, activity diagram, dan sequence diagram. Yang ketiga yaitu implementasi, pengkodean fitur utama terdiri dari login dan registrasi, dan yang terakhir pengujian, yaitu validasi sistem melalui pengujian fungsional dan struktural. Selanjutnya mengenai analisis kebutuhan dan analisis pengguna. Yang pertama ada analisis kebutuhan. Untuk analisis kebutuhan itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional. Untuk kebutuhan fungsional meliputi layanan utama seperti registrasi, login, transfer, mutasi, top up, kris, dan lain-lain. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional mencakup keamanan transaksi, antarmuka ramah pengguna, dan respon cepat. Selanjutnya, analisis pengguna. Aktor dalam sistem terdiri dari yang pertama itu ada nasabah, yaitu pengguna utama aplikasi mobile banking Brimo. Dan yang kedua ada admin, yaitu sebagai pengelola data backend, namun tidak dibahas dalam ruang lingkup ini. Fokus rancangan ini ditujukan untuk kebutuhan pengguna nasabah. Selanjutnya adalah perancangan aplikasi. Dalam perancangan sistem aplikasi mobile banking Brimo, terdapat beberapa jenis diagram yang digunakan untuk menggambarkan proses dan interaksi sistem secara keseluruhan. Di antaranya terdapat 4 jenis diagram, yaitu use case diagram,
class diagram, sequence diagram, dan activity diagram. Namun, pada bagian ini hanya ditampilkan use case diagram sebagai bentuk perancangan yang paling awal dan bersifat umum. Di sini ditampilkan use case diagram dari aplikasi mobile banking Brimo. Use case diagram ini digunakan untuk memetakan interaksi antara pengguna dengan fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi. Untuk aktor, yaitu nasabah, sebagai pengguna langsung dalam aplikasi, bisa berinteraksi dengan layanan yang terdapat di dalam aplikasi seperti registrasi, login, kolak profile, lihat saldo, lihat menu, transfer dana, bayar tagihan, transaksi QRIS, top up e-wallet, buka rekening, notifikasi transaksi, dan hubungi CS. Baik, di sini selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian pada aplikasi mobile banking Brimo. Untuk pengujiannya sendiri ada dua, yaitu white box dengan black box. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengujian white box. Di sini pada pengujian white box saya menggunakan halaman login. Dapat dilihat terdapat barcode dari kode yang digunakan pada halaman login dengan control flow graph-nya yang bisa dilihat di sebelah kiri. Yang pertama itu ada node start, kemudian input username dan password. Selanjutnya ada validasi username dan password. Jika sesuai, ditampilkan login berhasil, kemudian selesai, dan jika tidak sesuai ditampilkan login gagal. Nah, di sana region-nya 2, kemudian untuk rumusnya ada edge dikurang node plus 2, hasilnya itu 3, kemudian path-nya ada 2. Yang pertama adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan yang kedua adalah 1, 2, 3, 5, 6. Selanjutnya ada pengujian black box, masih di halaman yang sama, yaitu halaman login. Di sini kami melakukan 4 pengujian. Pengujian yang pertama adalah pengujian login dengan kredensial valid. Untuk test case-nya, yaitu menginputkan username dan juga password yang benar. Hasil yang diharapkan adalah masuk ke dashboard dan hasil pengujiannya itu masuk ke dashboard. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk pengujian yang pertama itu valid. Kemudian, pengujian yang kedua adalah pengujian password salah. Untuk test case-nya adalah input password salah. Hasil yang diharapkan adalah menampilkan error password salah dan hasil pengujian sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian yang kedua juga valid. Kemudian, yang ketiga adalah pengujian username kosong. Untuk test case-nya yaitu mengosongkan username. Hasil yang diharapkan adalah ditampilkan pesan username wajib diisi dan hasil pengujian sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian yang ketiga juga valid. Dan yang terakhir adalah pengujian format email salah. Untuk test case-nya adalah input email tidak valid. Hasil yang diharapkan adalah ditampilkan pesan format email salah dan hasil pengujian sesuai dengan hasil yang diharapkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengujian keempat juga valid. Selanjutnya, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulannya, aplikasi mobile banking Brimo dirancang ulang dengan mengikuti prinsip rekayasa perangkat lunak. Untuk sarannya ada 3. Yang pertama, hasil pengujian menunjukkan sistem bekerja sesuai fungsinya. Kemudian, integrasi keamanan biometrik seperti sidik jari dan juga wajah. Dan yang terakhir adalah perbaikan UI UX untuk kenyamanan pengguna. Baik, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.